Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Naswa kembali di Bapak Ma Official untuk menemani aktivitas Anda. Nah, seperti biasa, kita memiliki tema yang menarik untuk kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Khatibul Umam. Assalamualaikum Ustadz. Ya, senang sekali kita bisa kembali menemani acara di pesantren Ramadan ini. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Khatibul Umam. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Bapak Ma Official dimanapun berada, pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan, menjalankan ibadah puasa Ramadan yang pada pagi hari ini kebetulan tanggal 21 ya. Ya, 21 Ramadan bertepatan tanggal 3 Mei. Karena memang dalam setiap bulan puasa ini sesuatu yang paling berharga, momen-momen yang kita nantikan itu adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lah kemudian apa itu Lailatul Qadar? Di situ ditegaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar ini itu adalah malam yang lebih baik, yang lebih afdol jikalau dibanding dengan 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Artinya apa? Ketika kita menjalankan amal soleh, menjalankan amal baik yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, ini pahalanya, keutamaannya itu lebih baik dibandingkan dengan amaliyah yang dilakukan selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Saya contohkan semisal Mbak Nazwah ini bertepatan pada malam Lailatul Qadar sedekah 1000 rupiah. Sedekah 1000 rupiah, lah kemudian ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang kalau kita kalkulasi
itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Berarti tinggal mengalikan saja 1000 kali 365 hari kali 83 tahun, itu berarti nilai sedekah berapa? Wah, itu sangat banyak. Susah ya dihitung. Iya, susah. Dihitung. Artinya walaupun di situ kita bersedekah 1000, kok misalkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka berarti setara bahkan lebih baik 1000 kali 365 hari dikalikan 83 tahun. Itu sangat fantastis sekali pahalanya. Lah, kemudian malam Lailatul Qadar ini memang khususiah dari umat Nabi Muhammad saja. Jadi tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, tetapi ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi sejarahnya kemunculan malam Lailatul Qadar ini bermula ketika Kanjeng Nabi diceritakan figur seorang ahli ibadah, diceritakan umat zaman dahulu yang diberikan umur yang panjang. Lah, salah satu contoh di sini ada seorang dari golongan Bani Israel. Ini dia melakukan jihad fisabilillah selama 1000 bulan berturut-turut. Nah, sehingga ini membuat Kanjeng Nabi Muhammad ini kepengin. Sehingga Nabi Muhammad ini mengatakan seperti ini, Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqallaha a'malan. Ya Allah, Kau telah menciptakan umatku termasuk dari golongan yang umurnya paling pendek. Lah, kalau umurnya pendek berarti amal ibadahnya juga sedikit, ya. Dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang umurnya ratusan bahkan ribuan. Lah, ini kan berarti selisihnya sangat banyak. Nah, sehingga di situ apalagi Kanjeng Nabi diceritakan ada seorang ahli ibadah yang melakukan jihad fisabilillah selama 1000 bulan berturut-turut tanpa putus. Tentunya pahalanya kan sangat banyak sekali. Betul. Lah, dari situ akhirnya Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan hidayah, mendapatkan hadiah dari Allah dan juga untuk umatnya yang berupa malam Lailatul Qadar, yang mana jikalau kita mengepasi ataupun bertepatan pada saat itu melakukan ibadah sedikit saja, maka nilainya itu sangat luar biasa sekali. Seperti tadi saya contohkan, sedekah 1000 saja itu kalau kita kalkulasi, nah berarti setara di 1000 kali 365 hari kali 83 tahun. Kan sangat luar biasa. Itu muncul setiap tahun. Setiap tahun Lailatul Qadar itu muncul setiap tahun. Bayangkan coba, misalkan kita diberi umur 60 tahun, diberi amal ibadah yang kita dapatkan sangat banyak pastinya. Sangat banyak sekali. Oke, sebelum kita lanjut, barangkali mungkin ada selingan atau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan mengenai Alhamdulillah pemirsa Bapak Mau Official dimanapun Anda berada, masih bersama Bapak Mau Official di edisi pesantren Ramadan bersama Ustadz Khatibul Umam. Selanjutnya akan kita lanjut tentang waktu turunnya Lailatul Qadar, apakah itu di waktu maghrib sampai subuh atau di sepertiga malam setelah kita bangun. Silakan Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan, kapankah Lailatul Qadar itu turun? Sebetulnya ya, jadi malam Lailatul Qadar ini termasuk salah satu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi memang ada banyak ya, ada beberapa hal yang memang dirahasiakan oleh Allah. Di antaranya adalah kematian. Kematian ini merupakan juga rahasia. Lah, di samping itu ini jadi termasuk sesuatu yang dirahasiakan itu adalah mengenai Lailatul Qadar. Hikmah dari dirahasiakannya Lailatul Qadar itu supaya apa? Kita bisa bersungguh-sungguh
kita bisa menghidupkan semua malam pada bulan Ramadan. Nah, akan tetapi di sini ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini berada pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di 10 bulan Ramadan. malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada tanggal ganjil. Tetapi pasnya kapan ini tidak ada yang tahu. Jadi hanya Allah lah yang tahu. Ya. Lah untuk itu hendaknya bagi kita ini untuk berusaha menjumpai malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan semua malam. Ya, khususnya pada bulan Ramadan, wabil khusus pada 10 malam terakhir. Tetapi juga kita tidak boleh hanya terkecoh pada malam ganjilnya saja sementara genapnya tidak. Kenapa itu Pak Ustadz? Sebab yang tahu penanggalan itu kan Allah. Manusia itu kan sifatnya ikhtiar. Bisa jadi ganjil menurut perhitungan manusia, Bisa jadi genap menurut perhitungan Allah, ataupun sebaliknya. ya. Ya, jadi kita tidak tahu pasti ganjil menurut Allah itu pas kapan, karena kita kan hanya sifatnya memantau, mengamati dan menghitung. Nah, hitungan yang pas menurut Allah, apakah itu sudah sesuai dengan perhitungan Allah atau tidak? Sehingga untuk kita bisa mendapatkannya ya kita dengan cara menghidupkan semuanya, tidak terkecoh pada yang ganjil-ganjil saja. Lah kemudian ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu selalu jatuh pada tanggal 27. Itu juga ada. Ada lagi ini menurut ahli kasyaf ini, orang-orang yang memang dibukakan pintu batinnya oleh Allah. Ini beliau berdasarkan pengalamannya ini mengatakan bahwasanya tolak ukur kemunculan Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari hari permulaan bulan Ramadan. Jadi dilihat dari hari permulaannya, apakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ini dilihat dari permulaannya. Lah kemudian disambung di sini ya. Fa'an Abil Hasan Asyadzili ingkana awaluhul ahad falailatu tis'i wa isrina. Kalau permulaan Ramadan ini jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya besar kemungkinan, ini besar kemungkinan ya, ini adalah tanggal 29. Kalau awal Ramadannya jatuh pada hari Ahad. Lah kemudian kalau Senin, kalau awal Ramadannya Senin itu adalah tanggal 21. Lah kalau kemarin Ramadannya awalnya hari apa? Hari apa sih, lupa. Selasa ya. Hari Selasa. Lah wa awi sulasa fasab'in wa isrina. Maka kalau hari permulaannya itu Selasa, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar ini jatuh pada tanggal 27. Lah kalau Rebo ini adalah tanggal 17. Kalau Kamis ini tanggal 25. Kalau Jumat ini tanggal 17. Kalau Sabtu tanggal 23. Ini berdasarkan pengalaman para ulama-ulama yang diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya kita juga harus melakukan usaha yang betul-betul ya, karena kita juga tidak tahu. Betul. Ya, kita tidak tahu karena ini merupakan sebuah rahasia. Kalau kepengen menjumpai ya berarti kita jangan telat, jangan sampai tertinggal dari malam-malam bulan Ramadan. Lah kaitannya dengan pertanyaan tadi, lah terus waktunya kapan? Lah, waktunya kapan pada malam Lailatul Qadar ini? Artinya apa? Kita harus menghidupkan pada jam berapa misalkan ya? Iya. Nah, ini hitungan malam ini itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Ketika kita misalkan beribadah, misalkan melakukan sedekah pada habis maghrib misalkan, bertepatan malam itu Lailatul Qadar, maka di situ juga ketarik artinya apa? Pahalanya itu juga seperti halnya sedekah 1000 bulan. Ini dimulai dari mulai maghrib, setelah maghrib sampai fajar, karena di situ nanti
Nazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ tidak ada satupun rumah orang-orang Islam kecuali dimasuki oleh para malaikat yang memberikan salam. Masya Allah. Jadi begitu mengenai waktu malam Lailatul Qadar. Selanjutnya akan kita bahas mengenai orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, kembali lagi di Bapak Mau Official sama saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu bagaimana, Ustaz? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Siapakah orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti setiap orang yang melakukan amal kebaikan bertepatan pada saat malam Lailatul Qadar. Lah kemudian untuk mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Apakah nanti kira-kira saya mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Nah ini maka mungkin perlu mengetahui bahwasanya tanda-tandanya seperti apa. Di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu adalah suasana ya, kondisi cakrawala itu terang ya, terang, kemudian angin juga tenang, kemudian misalkan di suatu daerah yang di situ banyak anjingnya, ini bisa kita ketahui. Misalkan kalau di luar malam Lailatul Qadar itu biasanya ada gonggongan anjing, maka pada saat malam Lailatul Qadar ini tidak akan kita temukan suara gonggongan anjing. Lah kemudian ini kalau mungkin nih apa namanya seorang pelaut ya mungkin bisa dicek ini ketika malam Lailatul Qadar ini air laut ini dicicipi, maka pada saat malam Lailatul Qadar air laut itu rasanya tawar, tidak asin. Kemudian apa, aliran air sungai itu berhenti total, itu kalau memang bertepatan kita mengetahui mengetahui pas turunnya malam Lailatul Qadar ini bisa dilihat dari aliran sungai itu bisa berhenti total. Kemudian melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sedang bersujud kepada Allah. Tentunya mungkin ini bisa dilihat oleh orang yang memiliki batiniah kuat ya. Jadi kembali ke pertanyaan, siapakah orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Berarti ya setiap orang yang memang menghidupkan malam Ramadan, lah kemudian bertepatan dengan pas turunnya Lailatul Qadar, mulai batasnya setelah maghrib sampai fajar, kok dia beramal soleh pada malam itu, maka dia termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi informasi dari Bapak Ustadz Khatibul Umam sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini maupun di rumah mendapatkan syafaat dari Allah dan kita bisa memanfaatkan malam Ramadan ini. Sudah. Oke, barangkali pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saksikan terus pesantren Ramadan setiap hari Senin dan Kamis bersama saya dan juga Ustadz Muhammad Akhlis, kemudian disponsori oleh Rohis Bapak Ma. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.